Halo semua, kita berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, yang jelas kita hari ini mempunyai kesempatan untuk belajar teks anekdot. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu apa itu teks anekdot? Nah, pasti tidak sabar ya. Kalau begitu, kita lanjutkan ya di video selanjutnya. Yuk kita simak dengan baik untuk mendapatkan sesuatu yang penting dari teks anekdot. Nah, kalau ada yang bertanya, apa itu pengertian dari teks anekdot? Atau mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa arti dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau pengalaman yang dibagi seseorang untuk memberikan kritikan dari kebijakan yang dirasakan. Kebijakan apa saja ya? Kebijakan politik, pendidikan, atau juga budaya. Banyak ya yang bisa kita gunakan dari teks anekdot ini untuk menanggapi sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita. Dan teks anekdot juga adalah salah satu cara yang baik untuk menyampaikan pendapat atau kritikan karena menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti banyak orang. Nah, jadi sangat bagus ya menggunakan teks anekdot untuk memberikan pendapat atau kritikan yang ingin sekali kita sampaikan kepada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa arti dari teks anekdot, yuk kita simak selanjutnya untuk mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks anekdot. Yang jelas, kita saat ini sudah punya gambaran ya, apa itu teks anekdot. Setelah kita mengetahui arti dari teks anekdot, kita juga tahu nih ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, harus bersifat humor atau lucu. Ya, mungkin pernah di antara kita yang mengetahui cerita atau kompetisi atau audisi stand up comedy. Ya, itu salah satu adalah bagian dari teks anekdot ya. Jadi, pastikan bahwa kita bisa tertawa dari apa yang kita buat. Yang penting, tertawa dulu sebelum tertawa itu hilang. Yang kedua, bersifat menggelitik. Apa itu menggelitik? Adalah sesuatu yang menghibur pastinya, karena orang lain merasa terbawa dari cerita yang kita miliki dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Yang jelas adalah teks anekdot ini bisa digunakan untuk menjadi sesuatu hiburan yang menyimpan sesuatu hal yang ingin disampaikan dari si pembuat teks anekdot. Yang ketiga, teks anekdot berisi kritikan. Nah, ini nih poin penting dari adanya teks anekdot. Karena teks anekdot adalah sesuatu pesan yang ingin disampaikan dari seseorang kepada kebijakan yang telah dia rasakan. Dengan suatu penyampaian, masih ingat, halus, sopan, dan pastinya tidak menyakiti orang lain. Pada bagian kritikan ini, yang jelas adalah teks anekdot akan menyimpan pesan yang ingin sekali orang lain dengarkan dan berharap bahwa pesan tersebut dapat digunakan dan bisa merubah sesuatunya menjadi lebih baik. Kalau kita membuat teks anekdot, kita harus tahu dulu ya manfaatnya, dan kita harus tahu dulu siapa yang akan kita kritik dan apa tujuannya. Yang keempat, mengenai orang penting. Orang penting. Ya, kalian harus menentukan dulu siapa orang penting. Kalau ada konteks di Indonesia, yang jelas adalah orang penting yang berada di Indonesia adalah presiden. Ya, jelas orang pertama di Indonesia. Nah, kita juga bisa membuat kritikan atau pesan kepada presiden. Kedua, bisa pada DPR, pada pimpinan-pimpinan umum negara, atau kepada ya orang tua. Nah,
Yang jelas adalah sesuatu yang kita sampaikan bisa mengarah kepada seseorang yang dapat merubah kebijakan tersebut, dan yang pastikan bahwa apa yang kita sampaikan tidak mengandung unsur sara dan bisa membuat orang lain dapat mendengarkan dengan baik dan bisa mengikuti harapan kita. Yang kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Nah, dari ciri-ciri teks anekdot ada yang bersifat fiktif, artinya ada sesuatu yang bersifat kamu. Banyak ya, seperti contoh ada video, salju, banyak sekali dongeng-dongeng yang bisa kita angkat menjadi sebuah teks anekdot yang kiranya akan meninggalkan pesan dan moral untuk orang lain. Dengarkan, ikuti, dan berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Ya, dalam teks anekdot kita harus mengetahui dulu apa tujuan dibuatnya teks tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapat atau kritikan, atau hanya sebuah sindiran. Ya, yang jelas adalah sesuatu yang bersifat positif ya. Yang ketujuh, hewan dan manusia saling berhubungan. Nah, karena bisa bersifat fiktif, kita dari teks anekdot bisa kita gunakan tokoh atau tokoh yang kiranya bisa kita gunakan untuk motivasi orang lain tanpa harus menyakiti orang lain. Nah, kiranya ciri-ciri ini sudah sangat jelas ya, supaya kita bisa mudah menemukan dan menentukan apakah ini adalah teks anekdot atau bukan. Dan ingat, ketika kita juga membuat, pastikan bahwa ciri-ciri ini ada pada teks yang kalian buat. Oke? Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri umum dari teks anekdot, sekarang kita masuk nih pada bagian ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu lampau. Ya, dalam teks anekdot menjelaskan sesuatu yang pernah terjadi. Artinya, teks anekdot pernah dialami atau pernah diceritakan kembali oleh seseorang atas kejadian yang pernah dialami. Ya, ciri-ciri katanya salah satu adalah kemarin, pada masa suatu hari, pada suatu hari, pada masa lampau, dan ketika itu, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Masih ingat ya, apa itu konjungsi temporal? Oke, konjungsi temporal adalah kata penghubung dan temporal adalah waktu. Artinya, konjungsi temporal adalah kata penghubung menunjukkan waktu. Ciri-cirinya adalah ada setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Ya, kata kerja material adalah kata kerja berarti sesuatu yang sedang dikerjakan, dan material berarti sesuatu yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, mencuci tangan, belajar, mencintaimu, menyayangimu, melupakanmu, atau meninggalkanmu. Ya, sedih ya. Oke, yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, pada ciri-ciri kebahasaan ini, di dalam teks anekdot sangat jarang sekali ditemukan teks anekdot memiliki alur mundur. Nah, setelah kita mengenal apa itu teks anekdot, yang kedua, ciri-ciri umum teks anekdot, dan yang ketiga, ciri kebahasaan teks anekdot, sekarang kita harus mengetahui struktur teks anekdot. Nah, adapun di dalam struktur anekdot ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Nah, perlu diingat ya, pada bagian struktur ini semua harus sesuai dengan susunannya ya. Seperti mengibaratkan kita dari bagian kepala ada pada kita sampai di bagian yang paling bawah dan lihat. Nah, di bagian struktur teks anekdot demikian harus mengawali sesuai dengan susunan yang sudah berlaku. Nah, yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian awal yang
di dalam cerita yang akan berfungsi memberikan gambaran awal tentang cerita tersebut. Kedua, orientasi. Pada bagian orientasi ini adalah latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Semua biasanya dilihat dari sebuah latar belakang atau masalah yang terjadi. Sehingga di sini pada bagian orientasi kita akan dapat menggambarkan atau tujuan yang diharapkan dari si penulis, karena pada bagian orientasi ini memiliki latar belakang. Yang ketiga, nah ini nih yang bagian penting, yaitu krisis merupakan inti dari cerita anekdot. Nah, ini puncak pada bagian teks anekdot yang biasanya menyimpan kelucuan atau sesuatu yang ingin terjawab dari apa yang diharapkan pembuat teks anekdot dan si pendengar. Nah, pada bagian di sini pastinya akan mengulas bagian penting yang lainnya yang diharapkan dapat mengantarkan harapan atau hiburan berupa kritikan pada bagian ini. Yang keempat, reaksi. Merupakan tanggapan terhadap cerita krisis itu tadi. Ya, setelah adanya masalah, setelah ada latar belakang tadi, lalu ada pembahasan dari harapan yang diinginkan, lanjutlah ada bagian reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan dari teks anekdot yang mengharapkan sesuatu daripada sesuatu yang telah disampaikan melalui cerita. Ya, dan yang terakhir adanya koda. Koda adalah merupakan bagian akhir dari cerita anekdot, atau bisa dikatakan sebuah simpulan dari sebuah cerita yang ingin disampaikan ke kita melalui karangan teks anekdot ini. Begitu ya yang bisa kita ketahui dari pengertian, lalu ciri-ciri buku, ciri kebahasaan, dan yang terakhir kita juga mengenal struktur teks anekdot. Nah, setelah kita mengetahui, sekarang waktunya kita membuat teks anekdot. Ya, apa ya yang harus kita tulis? Judul apa ya? Kita bisa menulis tentang sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita sehubungan dengan bagaimana cara kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari virus corona. Yuk, kita buat suatu karya yang menarik, karya yang cerdas, karya yang bermanfaat. Pasti kita bisa, dan jangan lupa untuk terus berkarya dan menjaga protokol kesehatan. Demikian materi kita hari ini. Semoga ringkasan materi yang sederhana ini dapat kalian manfaatkan dengan baik, dan jangan lupa untuk terus berlatih, berkarya, dan ingat, jangan lupa ciptakan sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain, dan jangan lupa terus menulis. Sampai ketemu lagi di materi kita selanjutnya. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dengan cara pakai masker, batasi diri kalian, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, dan salam karya, salam bahasa, terus berkarya dalam nama Tuhan. Bye-bye.